Podcast Network Asia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas 5 rekomendasi buku pengembangan diri terbaik versi Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Karena sekarang sudah masuk awal tahun 2022, pasti banyak dari kalian yang buat resolusi dan rencana masa depan. Nah, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi buku yang mungkin saja menarik untuk kamu baca. Oh ya, perlu saya ingatkan dulu ya, rekomendasi buku ini bukan disusun berdasarkan tahun terbitnya di tahun 2021, tapi berdasarkan video yang diposting di channel Sikutu Buku selama tahun 2021. Buku pertama yang saya rekomendasikan adalah buku Attitude is Everything karya Jeff Keller. Buku ini membahas pentingnya sikap dan perilaku seseorang dalam meraih kesuksesan. Saking pentingnya hal ini, bahkan ada perumpamaan, ubahlah sikapmu, maka hidupmu akan berubah. Jeff menjabarkan langkah-langkah untuk mengambil alih hidup mereka dan melepaskan potensi diri mereka yang luar biasa. Dia juga berbicara dari pengalamannya melakukan perubahan karir dari yang awalnya pengacara menjadi pembicara terkenal pada masanya. Mungkin banyak orang sulit percaya, namun perlu disadari kalau kesuksesan itu adalah keadaan pikiran. Jika kamu ingin sukses, maka harus berpikir dirimu merupakan orang yang sukses. Semua ini berujung pada sikap dan perilaku seseorang dalam menjalani hidup. Sikap kita merupakan filter mental yang kita gunakan untuk melihat dunia. Sama halnya ketika kita memakai kacamata berwarna merah, maka semuanya akan tampak berwarna merah. Begitu juga dengan sikap kita. Buku kedua yang saya rekomendasikan adalah buku Ultra Learning karya Scott Young. Buku ini membahas bagaimana strategi untuk menguasai keahlian tertentu dengan cepat. Di era sekarang di mana informasi tersedia begitu mudah, untuk terus berada di depan bergantung pada kemampuan seorang untuk belajar secara mandiri. Scott telah mempraktekkan sendiri bagaimana dia bisa belajar keahlian baru dengan cepat dan dana yang terbatas. Pada tahun 2012, Scott menjalankan proyek pendidikan mandiri miliknya, di mana dalam 12 bulan dan dengan biaya kurang dari $2.000, dia akan pelajari cara menulis kode komputer dengan cukup baik, sehingga Scott dapat lulus ujian akhir yang sama dengan lulusan ilmu komputer Universitas bergengsi MIT di Amerika Serikat. Bukan hanya itu, Scott bahkan mendorong dirinya lebih keras lagi dan belajar 4 bahasa baru dalam waktu 12 bulan. Ini adalah orang yang disebut sebagai ultra learner. Mereka yang mampu belajar secara mandiri, namun memiliki keahlian yang kurang lebih setara dengan orang lain yang menjalani pendidikan formal. Buku ketiga yang saya rekomendasikan adalah buku Mini Habits karya Stephen Guise. Buku ini membahas bagaimana cara membuat kebiasaan dimulai dari langkah yang paling kecil dan mudah. Stephen memulai perjalanannya pada tahun 2003. Selama 10 tahun, dia berusaha untuk mulai rutin berolahraga. Namun hasilnya tidak pernah berhasil. Ketika dia mencoba untuk membuat target yang besar, seringkali dia gagal. Stephen lalu mencoba agar bisa rutin berolahraga. Hal ini juga gagal. Seperti kebanyakan orang lainnya yang sudah mencoba dan gagal, Stephen berpikir kalau dia adalah sumber masalahnya. Hingga suatu hari, setelah gagal memotivasi dirinya untuk berolahraga, tanpa sengaja, Stephen memulai mini habit atau kebiasaan kecil, yaitu berkomitmen untuk melakukan 1 push-up setiap harinya. Dan ternyata kebiasaan ini membuatnya bisa melakukan 1 set olahraga penuh secara rutin. Kejadian ini membuat Stephen berpikir ulang. Mungkin selama 10 tahun kegagalan, masalahnya bukan ada pada dirinya, tapi strateginya yang kurang efektif. Mini habit atau kebiasaan kecil adalah perilaku positif kecil yang kamu paksa dirimu sendiri untuk melakukannya setiap hari. Ibaratnya, ini hal yang sangat kecil dan mudah, sehingga tidak mungkin apabila tidak dikerjakan. Karakternya sangat kecil dan mudah membuat kebiasaan ini mampu membujuk otak kamu untuk mengerjakannya. Hasilnya, kamu pasti terus membuat kemajuan selangkah demi selangkah.
Mungkin kamu pernah dengar pepatah yang bilang, kalau kamu membidik bulan, maka kamu akan mendarat di antara bintang-bintang. Pesan moralnya, kamu harus membuat target setinggi mungkin, dan apabila kamu gagal, setidaknya kamu pasti sudah melangkah jauh. Buku keempat yang saya rekomendasikan adalah The Power of Nunchi karya Yuni Hong. Buku ini membahas rahasia kebahagiaan dan kesuksesan dari orang Korea. Nunchi adalah sebuah bentuk dari kecerdasan emosional yang bisa dipelajari oleh semua orang. Kemampuan ini akan membantu kamu dalam membaca situasi dan berusaha memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Nunchi telah digunakan oleh orang Korea selama lebih dari 5.000 tahun. Boleh dibilang, Nunchi adalah soft skill yang bertujuan untuk mengukur pikiran, perasaan, dan kebutuhan orang lain untuk meningkatkan hubungan kalian berdua melalui kepercayaan, harmoni, dan kerjasama yang lebih mendalam. Nunchi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di Korea Selatan dan diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Anak di Korea Selatan mungkin belajar soal Nunchi ketika mereka masih sangat muda, bahkan ketika berumur 3 tahun. Biasanya mereka belajar dalam konteks yang negatif. Jika semua orang berdiri di sebelah kanan saat di eskalator dan anaknya berdiri di sebelah kiri, orang tuanya langsung memarahi anaknya. Kenapa kamu tidak punya nunchi? Hal ini bisa berarti dua hal. Satu hal berarti belajar untuk tahu sopan, dan di sisi lain, belajar untuk berbaur dalam lingkungan sekitar. Buku kelima yang saya rekomendasikan adalah buku The Charisma Myth karya Olivia Fox-Cabane. Buku ini membahas kalau menjadi orang yang berkarisma bisa dipelajari, bukan sifat yang dilahirkan. Menariknya, menjadi pribadi yang berkarisma bukan berarti mengubah jati dirimu secara keseluruhan, namun beradaptasi pada serangkaian latihan yang cocok dengan kepribadian yang kamu miliki sekarang. Orang yang berkarismatik memiliki dampak yang besar bagi hidup orang lain. Dibandingkan dengan rata-rata orang pada umumnya, orang yang berkarismatik lebih menarik, memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan tingkat stres yang lebih rendah. Dan sekali lagi, semua hal ini bisa dipelajari oleh semua orang. Asalkan kita tahu hal apa saja yang harus kita kembangkan untuk menjadi pribadi yang berkarismatik. Siapa yang terlintas di benakmu saat memikirkan orang yang karismatik? Mungkin kamu memikirkan seorang artis, teman, atau kolega yang membuat semua orang terkesan. Kamu mungkin juga percaya bahwa orang-orang ini dilahirkan dengan karunia karisma, sedangkan kamu tidak memiliki bakat atau kepribadian yang tepat untuk menjadi karismatik. Kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari. Seperti keterampilan lainnya, kamu dapat mengembangkan karakter yang berkarisma, tidak peduli betapa kamu merasa kalau dirimu tidak punya karisma sama sekali. Menjadi orang yang berkarismatik bukan hanya perlu dimiliki oleh para pemimpin, namun karakter ini dapat membantu kamu dalam kehidupan pekerjaan dan juga pribadi. Nah, tadi adalah 5 rekomendasi buku terbaik 2021 versi Sikutu Buku. Saya tahu, pasti masih banyak buku lain yang bagus banget, tapi tidak masuk dalam video ini. Kamu bisa langsung nonton di playlist pengembangan diri di channel Sikutu Buku ya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.